Pemirsa, kami baru saja mendapat informasi di mana Komisi Anti Rasuah KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang anggota DPR RI. Namun belum diketahui identitas dan dalam kasus apa anggota DPR ini ditangkap. KPK hari ini diberitakan kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang anggota DPR RI. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui identitas anggota DPR yang diduga ditangkap. Informasi yang beredar, anggota DPR yang diduga ditangkap berasal dari Komisi 6 dan juga diduga merupakan dari fraksi Partai Beringin. Belum diketahui juga dalam kasus apa pelaku ditangkap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi dugaan operasi tangkap tangan terhadap politisi Partai Golkar, di ujung telepon sudah ada anggota fraksi Andi Rio Panjalani. Selamat malam Bapak Rio. Selamat malam Mbak. Ya Bapak, apakah sudah mendapat informasi soal OTT KPK dugaan terhadap anggota DPR RI fraksi Golkar Komisi 6 ini? Saya lagi di dapil, jadi malah saya baru tahunya dari Mbak nih. Iya. Tapi sudah ada diberitakan sejak tadi malam, Pak? Nggak ada Mbak, saya baru dengar dari Mbak malah. Karena saya di gunung nih, di dapil nih nggak ada televisi kita ini. Saya malah cuma handphone aja. Iya Pak Rio, kalau begitu apa yang akan dilakukan partai biasanya terhadap anggota yang diduga terlibat korupsi? Jadi gini Mbak, kita ini kan belum tahu kabar ini kan. Belum, saya juga malah baru tahu dari Mbak nih kalau ada informasi dari KPK gitu kan. Halo Mbak. Tapi selama ini Pak, sejauh ini sebelumnya kan memang ada dari Partai Golkar juga begitu yang melakukan korupsi. Jadi gini Mbak, kita ini kan seandainya betul ini informasi. Iya, seandainya. Iya kan, saya juga nggak tahu nih karena kita kan nggak tahu berita nih. Saya belum dapat, saya malah tahunya dari Mbak nih. Intinya kalau Golkar itu kan kita harus menjunjung tinggi atas praduga tak bersalah dulu lah. Ya kan, siapapun kader kita yang bermasalah di Golkar ini akan ada aturan partai. Iya, jadi intinya kita. Aturan-aturannya bagaimana Pak? Kenapa Mbak? Aturan-aturannya bagaimana? Ya kita harus tahu dulu, emang bagaimana, maksudnya kan kita belum tahu di kapasitas apa, ditangkap, kita belum tahu di beritanya sebenarnya kan. Ya kita harus adu dulu lah, kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dulu lah. Iya, apakah biasanya diberikan bantuan hukum atau diberhentikan sementara begitu? Kalau bantuan hukum sudah pasti, cuma ini masalahnya kan kita juga baru dengar ini, benar nggak diberitakan, jangan-jangan hoax juga diberitakan. Pak Rio, apakah isu-isu korupsi ini akan menjadi ganjalan untuk Golkar jelang Pilpres dan Pileg 17 April mendatang? Enggak, kita belum tahu dulu. Karena kita belum tahu nih, saya belum dapat berita dari Golkar sendiri. Berita ini apa? Karena saya dengar berita dari Mbak juga nih. Saya belum jelas, saya belum dapat buka berita ini, saya belum tahu nih Mbak. Belum ada informasi resmi dari DPP Partai Golkar. Berarti dari Partai Golkar sendiri nantinya akan memberikan bantuan hukum dan masalah untuk berhenti sementara? Yang jelas kalau ada kader kita yang bermasalah, pasti Golkar akan memberikan bantuan hukum. Tapi kita ini kan punya asas. Kita harus tahu dulu, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah gitu loh Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas informasi yang dibagikan kepada kami. Selamat malam. Mbak.